Perkenalkan, nama saya Ulfa Yuliani dari Teknik Telekomunikasi Angkatan 39 kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless local area network. Sebelum saya masuk tentang wireless local area network itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless. Sebenarnya jaringan wireless itu apa sih? Jadi jaringan wireless itu jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan sinyal radio. Awalnya teknologi ini didesain untuk di aplikasi perkantoran di dalam ruangan. Namun sekarang jaringan peer-to-peer bisa digunakan untuk di dalam ruangan dan point to multipoint bisa digunakan untuk di luar ruangan. Wireless Local Area Network bekerja dengan menggunakan sinyal radio. Sinyal radio itu menjalar dari pengirim ke penerima melalui free space, pantulan, difraksi. Ini berarti sinyal radio tiba di penerima melalui banyak jalur atau multipath, di mana tiap sinyal pada jalur berbeda-beda memiliki level kekuatan, delay, dan fase yang berbeda-beda. Teknologi wireless local area network ini menjadi sangat populer di banyak aplikasi karena setelah evaluasi terhadap teknologi tersebut telah dilakukan, pengguna merasakan puas dan yakin tentang reliability teknologi ini sudah siap untuk digunakan dalam skala luas dan kompleks pada jaringan tanpa kabel. Wireless Local Area Network ini didesain sangat modular dan fleksibel. Jaringan ini juga bisa dioptimalkan pada lingkungan yang berbeda, yang berguna untuk mengatasi kendala geografis dan rumitnya inflasi kabel. Wireless Local Area Network ini memungkinkan workstation untuk berkomunikasi dan mengakses jaringan dengan menggunakan propagasi radio yang berguna sebagai media transmisi. Wireless Local Area Network itu juga bisa menghubungkan Local Area Network kabel yang telah ada sebagai sebuah ekstensi atau menjadi basis dari jaringan baru. Di sini ada 3 komponen yang dibutuhkan agar komponen-komponen yang berada dalam wilayah jaringan wireless bisa sukses dalam mengirim dan menerima data. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama tuh ada sinyal radio, terus yang kedua itu ada format data, yang ketiga itu ada struktur jaringan atau network. Masing-masing dari 3 komponen ini terdiri dengan cara kerja dan fungsinya masing-masing. Lalu kita kan mengenal lapisan 7, yaitu ada Open System Connection. 1. Physical layer, 2. data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam itu presentation layer, yang ketujuh itu application layer. Komponen-komponen yang telah disebutkan di atas masing-masing komponen yang berada dalam lapisan yang berbeda-beda. Komponen tersebut bekerja dan mengontrol lapisannya masing-masing.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sophia Lola dari TTS 3911. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya komunikasi. Komunikasi adalah bertukarnya informasi antara si pengirim dan si penerima, atau si penerima dengan si pengirim. Proses komunikasi ada 4 unsur yang menunjang. Yang pertama si pengirim, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat si penerima. Si pengirim adalah seorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengirimkan pesan kepada si penerima. Pesan adalah isi dari pesan yang akan dikirim ke penerima. Contohnya tulisan, suara, gambar, dan lain-lain. Media adalah media untuk penyampaian pesan kepada si penerima. Nah, media ini bisa berupa telepon, HP, dan lain-lain. Penerima adalah seorang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim. Nah, selain 4 unsur yang tadi, ada unsur yang lain yang mempengaruhi juga, seperti respon. Respon adalah respon yang diberikan oleh penerima kepada si pengirim. Ada juga feedback. Feedback itu lanjutan dari respon. Nah, selain itu ada noise. Noise adalah gangguan pada pengiriman data. Nah, noise ini bisa berupa suara gaduh atau yang lain-lain. Nah, prosesnya ini terjadi si pengirim mengirim pesan melalui media, dan media akan menyampaikan kepada si penerima. Penerima akan mengasih respon dan feedback kepada si pengirim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Amirianti dari kelas TT 3911. Di sini saya akan menjelaskan tentang device atau perangkat-perangkat dari wireless LAN yang meliputi fungsi dan karakteristik serta cara kerja dari masing-masing perangkat. Pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi utama dari wireless LAN tersebut. Fungsi utama dari wireless LAN adalah untuk menjangkau wilayah LAN yang sulit dicapai dengan kabel tembaga biasa atau copper wire, juga untuk menjangkau pengguna bergerak atau mobile user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari wireless LAN sendiri. Yang pertama itu, jangkauannya satu ruangan atau satu instansi. Kedua, bandwidth-nya itu 100 MB hingga 1 GB. Tiga, media yang digunakan biasanya itu pada kabel UTP, koaksial, wireless dengan 2,4 GHz. Yang keempat, IP address-nya itu private. Dan yang kelima, dia menggunakan topologi star. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ada 4 komponen utama dalam membangun jaringan wireless LAN ini.
Yang pertama itu access point, merupakan perangkat yang menjadi sentral koneksi dari klien ke ISP atau dari kantor cabang ke kantor pusat jika jaringannya adalah milik sebuah perusahaan. Access point berfungsi mengkonversikan sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel atau disalurkan ke perangkat wireless LAN yang lain dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Yang kedua, ada wireless LAN interface, merupakan device yang dipasang di access point atau di mobile atau di desktop PC. Device yang dikembangkan secara massal adalah dalam bentuk PCMCIA atau kepanjangannya Personal Computer Memory Card International Association Card. Selanjutnya yang ketiga ada wired LAN, yaitu merupakan jaringan kabel yang sudah ada. Jika wired LAN tidak ada, maka hanya sesama wireless LAN yang bisa saling terkoneksi. Selanjutnya itu mobile atau desktop PC, merupakan perangkat akses untuk klien mobile PC pada umumnya sudah terpasang port PCMCIA, sedangkan desktop PC harus ditambahkan PC card PCMCIA dalam bentuk ISA atau kepanjangannya Industri Standar Arsitektur atau PCI yang kepanjangannya Peripheral Component Interconnect Card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Mastaina dari TT 3911. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan internet, yaitu wireless LAN. Wireless LAN itu jaringan tanpa kabel yang mana kali ini berkaitan dengan Wi-Fi networking. Wi-Fi itu suatu jaringan yang tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Wi-Fi dapat membuat kita berselancar di dunia maya tanpa kita punya yang namanya gadget, laptop, atau PC yang terdapat Wi-Fi-nya, maka kita dapat menangkap jaringan Wi-Fi tersebut di sekitar kita jika ada Wi-Fi yang aktif. Wireless yang biasanya kita jumpai di sekitar kita itu seperti free hotspot di komersial area, seperti di kafe, di mall, di sekolahan, di kampus, di kantor perusahaan, ataupun di instansi pemerintahan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh wireless LAN di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini, jaringan komputer dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat karena di mana proses transmisi dari wireless LAN itu dapat berjalan dengan lancar, baik, cepat, dan juga dapat memperluas jaringan jangkauan bisnis, yang mana bisnis tersebut dapat memperluas jaringan jangkauan bisnis yang bisnis itu tidak bisa dijangkau oleh dunia maya. Selain itu, dapat mempercepat pendistribusian data, informasi untuk pengambilan
pengambilan suatu keputusan. Keamanan pun bisa terjamin seperti kita menjual barang secara online. Dapat meningkatkan kegiatan bisnis perusahaan dengan konsumen melalui internet. Yang kedua yaitu dunia mobile. Pada dunia mobile, pengaplikasian mobile network menggunakan jaringan komputer. Mobile network menggunakan teknologi tanpa kabel atau wireless, di mana udara sebagai media transmisi untuk pengiriman data. Dalam hal ini, biasanya user menggunakan wireless sebagai portable office. Misalnya user menggunakan alat elektronik seperti handphone untuk mengirim dan menerima telepon, email, ataupun fax, dan lain-lain. Jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel itu disebut wireless, yang semakin banyak dimanfaatkan oleh pengguna komputer. Hal ini disebabkan kemudahan dari sistem wireless yang semakin mengurangi penggunaan teknologi wire atau teknologi kabel sebagai media untuk melakukan komunikasi data. Dengan hanya menggunakan laptop ataupun netbook, bahkan hanya menggunakan handphone saja yang memiliki fasilitas wireless di dalamnya itu, maka semua user itu bisa melakukan aktivitasnya seperti browsing ke internet, kemudian bisa membaca situs-situs, dan kemudian bisa mengirim email ke teman-temannya atau ke dosennya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.